Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu bil hanifiyyati samhah al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian jamaah GMNU, wabil khusus Ketua GMNU Pusat Gus Zain Al-Auza'i, juga Ketua GMNU Jakarta Gus Dafa, dan semuanya rekan-rekan pengurus PW GMNU. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan ya sekedar cuap-cuap lah pada pertemuan kali ini yang temanya membangun generasi muda tangguh menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Ini judul anak SMA sebetulnya. Anak IPNU, IPPNU. Nah, anggota GMNU ini kayaknya kalau dilihat umur sih rata-rata udah di atas 30 semuanya. Nah, saya apalagi ya. Kalau kata orang terutama perempuan itu saya basi umur ya 29 lah gitu. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Ini pertemuan seperti ini adalah pertemuan yang sangat penting. Kita menyatukan visi misi kita sebagai generasi muda NU, yang saya secara pribadi juga cukup intens mengamati suara GMNU di media sosial yang sudah cukup vokal, bagus melawan kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok yang memang menyebarkan isu-isu hoaks, fitnah dan lain sebagainya. Ini satu hal yang sangat menarik bagi saya pribadi. Tinggal memang generasi tuanya yang sudah duduk di pengurus NU dan lain sebagainya memberikan support sebesar-besarnya. Memberikan support yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang kurang tepat ya tentu dinasehati, diingatkan. Kemudian juga yang dinasehati atau diingatkan harus bisa menerima masukan-masukan dari apa yang dilakukan oleh kiai-kiai NU. Karena begini, saya sering mengingatkan juga kemarin itu GMNU itu ada NU-nya gitu loh. Generasi muda NU itu ada NU-nya. Nah, ini yang harus dijadikan bahan pertimbangan. Sehingga ketika merespon berbagai peristiwa yang terjadi di negeri ini itu jangan terburu-buru, jangan mengedepankan nafsu, tapi lebih baik banyak bertanya dulu kepada kiai-kiai NU. Karena bawa NU-nya itu, kalau nggak ada NU-nya sih terserah, betul nggak? Gitu. Jadi jangan sampai kemudian terjebak pada polarisasi politik di zaman sekarang ini. Kita harus jernih, mampu berpikir baik dalam segi keagamaan, dari segi politik itu harus mampu. Karena mungkin agak begini, orang ini juga banyak yang kurang menyadari bahwa di Indonesia ini memang politisasi agama itu sangat bahaya. Dan saya dalam hal ini ingat apa yang dikatakan oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Sheikh Muhammad Thayyib, itu dia bilang tasyisuddin yufsidudin wa yufsidus siyasah. Politisasi agama itu merusak agama dan merusak politik itu sendiri. Dan itu kita rasakan, bahkan negara-negara Arab ini sekarang ini banyak yang berantakan gara-gara orang berpolitik tapi benderanya agama. Dan kita tahu kelompok-kelompok radikal di Timur Tengah seperti ISIS, Al-Qaeda itu benderanya aja sudah 2 kalimat syahadat. Itu pembajakan yang paling kejam dalam sejarah itu sebetulnya. Pembajakan paling kejam dalam sejarah, dan daya rusaknya terhadap Islam sebagai agama kemanusiaan itu luar biasa. Karena simbol paling mulia, simbol paling tinggi di Islam itu dipakai untuk kepentingan politik kekuasaan. Dengan menjadikan bendera mereka itu yang kemudian mereka sebut dengan bendera tauhid. Hanya karena ditulis 2 kalimat syahadat dalam bendera itu. Nah, dalam hal ini saya secara pribadi sering mengatakan tidak ada bendera tauhid itu. Itu sebabnya orang Arab Saudi itu walaupun benderanya bertuliskan 2 kalimat syahadat, nggak pernah ada orang Arab bilang bendera kami bendera tauhid, nggak ada itu. Betul nggak?
apalagi kalau dalam pandangan ulama, hukum menuliskan kalimat-kalimat thayyibah itu di sembarang tempat hukumnya makruh. Jadi kalau ada kain kita tulis 2 kalimat syahadat umpamanya, kalau nggak jadi kita dapat pahala itu. Kalau jadi ya nggak apa-apa, cuman begitu jadi dijadiin bendera, hati-hati. Dibawa buat kampanye, buat demo umpamanya, tahu-tahu capek diletakkan sejajar dengan kaki, nggak boleh itu. Apalagi kaos atau topi, capek buang air kecil dia masuk ke toilet tanpa dicopot, kan dosa itu namanya. Makanya untuk menghindari hal semacam itu ulama memakruhkan menulis kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ya banyak, tentu semua ayat Al-Quran itu kalimat thayyibah. Tidak boleh ditulis di sembarang tempat itu. Lain kalau ditulis di figura, kemudian kita yakin pasang di tempat yang pasti bersih, yaitu kayak apa, ruang tamu kita, ya silahkan itu. Tapi kalau sembarang dibikin topi, ditulis di kaos, itu kalau dipakai, kalau orangnya nggak ngerti fikih, suatu saat dia di jalan di tempat umum kebelet masuk toilet, ya dosa itu. Karena itu tidak boleh masuk ke tempat kotor. Nah, dalam sejarah Nabi Muhammad tidak pernah membawa bendera bertuliskan 2 kalimat syahadat itu. Dalam perang bendera Nabi itu selalu berubah warnanya. Kadang putih, kadang merah, kadang hitam, kadang hijau. Sekali ada tulisan, tulisannya adalah Nasrum minallahi wa fathun qarib. Kemenangan dari Allah dan pembebasan atau pertolongan dari Allah dan kemenangan akan datang. Jadi tidak pernah itu seperti klaim kelompok itu ada bendera tauhid. Nah, yang dibakar oleh Banser beberapa tahun yang lalu di Garut itu bukan bendera tauhid, itu benderanya HTI gitu loh, yang nyusup dalam acara Harlah NU. Nah, dalam hal ini kita harus kritis mengkanter narasi-narasi yang mereka buat. Tidak ada kewajiban mendirikan khilafah, tidak ada kewajiban mendirikan negara Islam, karena Nabi Muhammad itu bercita-cita adalah mendirikan masyarakat yang beradab, masyarakat yang berbudaya. Itu sebabnya ketika hijrah Nabi mengubah nama Yathrib menjadi Madinah. Kata Madinah ini loh, misi dan visi Nabi besar Muhammad SAW. Karena Madinah itu asal katanya adalah tamadun. Tamadun itu mengandung arti sakofah wal hadoroh, yang artinya budaya dan keadaban. Jadi yang ingin dibangun oleh Nabi, masyarakat yang berbudaya dan beradab. Yang cirinya 2, pertama cinta ilmu pengetahuan, dan yang kedua menghargai perbedaan, baik perbedaan suku ataupun perbedaan agama. Itu sebabnya Nabi bersama masyarakat Madinah membuat satu konstitusi tertulis pertama, yang di dalam konstitusi itu semua warga Madinah dihormati apapun suku dan agamanya. Konstitusi itu dikenal dengan istilah piagam Madinah, yang kalau kita baca luar biasa itu temuan sangat modern di zamannya. Bahkan di zaman sekarang aja banyak orang yang tidak mampu memahami itu dengan baik dan benar. Orang Islam menghormati orang Yahudi dan Kristen, orang Kristen dan Yahudi menghormati orang Islam, orang Yahudi menghormati orang Kristen dan orang Islam. Semua menjadi satu umat, bahkan dikatakan di dalam piagam Madinah itu. Jadi kalau baca piagam Madinah, kata umat itu maknanya inklusif sekali. Umat dalam artian ya umat yang ada di kota Madinah ketika itu, apapun suku dan agamanya. Sekarang kata umat itu sudah mengalami eksklusivitas, ya kan, menjadi eksklusif kalau sudah umat Islam, umat Kristen. Nah, kata umat dalam piagam Madinah itu tidak lain artinya bangsa, persis seperti istilah bangsa yang kita pakai dalam kehidupan national state gitu, nation state sekarang ini. Bahkan Nabi menjamin ketika itu, saya kadang-kadang sampai bergetar kalau baca hadis-hadis Nabi tentang masyarakat. Kata Nabi, man adza dhimmiyan faqad azani wa man adzani kuntu khasmahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang non muslim sama dengan menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku maka aku akan jadi musuhnya pada hari kiamat. Itu dulu ada mufti Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah, memaknai hadis ini. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad di akhirat nanti akan menjadi pengacara bagi orang-orang non muslim yang disakiti oleh orang-orang Islam. Wow, dahsyat sekali. Luar biasa, Al-Quran luar biasa, Nabi Muhammad luar biasa hebatnya. Tapi ada sebagian umatnya yang PA itu. Sebagian.
gitu loh. Karena di dalam Al-Qur'an itu jelas, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kau hina sesembahan orang lain, karena kalau kalian hina berarti kalian menghina sesembahan kalian sendiri. Agama diciptakan memang beda-beda antara yang satu dengan lainnya. Namanya beda, nabinya beda, kitab sucinya beda, tempat ibadahnya beda, cara ibadahnya beda. Dan itu bukan Allah nggak tahu, Allah tahu. Makanya kita diajarkan untuk fastabikul khairat. Ya, dalilnya orang Muhammadiyah lah kita pakai sekarang. Artinya apa? Di tengah perbedaan ayo berlomba-lomba berbuat baik gitu loh. Soal perbedaan itu keniscayaan. Maka kata Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Kenapa hal ini penting? Karena memang di sisi lain kita masih lihat banyak orang yang menarasikan seolah-olah kita ini punya musuh, yaitu orang-orang di luar agama Islam. Padahal tidak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, di NU sudah disepakati tidak ada istilah orang kafir. Hasil Munas Alim Ulama di pondok pesantren di Banjar, Jawa Barat, yang menegaskan bahwa orang NU tidak boleh menyebut orang non muslim sebagai kafir. Orang yang anti NU kemudian ribut seolah-olah NU ingin merubah istilah kafir jadi non muslim. Jadi surah Al-Kafirun diubah menjadi surah Al-Non Muslim. Wah, banyak yang itu karena memang mereka itu tidak suka sama NU. Padahal maksudnya bukan begitu. Ini sebentuk keadaban dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya adalah sama, warga negara yang hak dan kewajibannya sama. Dan itu bukan gagasan baru. Di Mesir ada orang namanya Fahmi Huwaidi. Dia tokoh kolumnis di koran terkemuka waktu itu. Sahabatnya Gus Dur almarhum, beliau sudah pernah menulis buku Muwatinun Ladimiyun, warga negara. Tidak ada istilah orang kafir dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Arab Saudi juga begitu. Kalau kalian pernah umroh atau haji, ketika mau masuk Madinah atau Mekah, itu kan hanya orang Islam yang boleh masuk. Sehingga ada jalan terbelah, yang orang Islam menuju Madinah atau Mekah boleh. Nah, yang non muslim itu ditulis li ghairil muslim. Betul gak? Jadi lil muslimin wali ghairil muslim. Artinya apa? Buat orang Islam dan buat orang non Islam. Bukan ditulis walil kafirin, bukan. Gak ada tulisan seperti itu. Nah, tidak ada paham keagamaan dalam berinteraksi dengan nilai-nilai kebangsaan itu yang paling baik dari paham keagamaan yang ada di Nahdlatul Ulama. Itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdliyah. Jadi jangan ditanyakan lagi, apalagi saya sering mengingatkan. Ini juga penting ini. Saya sering mengingatkan juga bahwa Pancasila itu ketika dirumuskan, dulu ada perdebatan soal 7 kata pada sila pertama, yaitu kewajiban bagi orang Islam menjalankan syariat Islam. Keberatan sebagian orang yang agamanya non-Islam, karena dengan demikian ada semacam diskriminasi. Maka ketika itu rapat lagi, ketika rapat itulah Kiai Wahid Hasim pulang ke Jombang, menyodorkan Pancasila seperti yang sekarang ini, yaitu satu ketuhanan yang Maha Esa tanpa 7 kata dan seterusnya. Nah, ketika menyodorkan kepada Mbah Yai Hasim baca sila itu, Pancasila itu, beliau kemudian membaca Al-Fatihah. Pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau membacanya itu 3.333 kali. Setelah itu beliau sholat istikharah, sholat hajat, baca berbagai surah. Selesai itu baru beliau panggil putranya, saya terima Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu bagi orang NU merupakan perjuangan spiritual Mbah Yai Hasim, temuan ruhani Mbah Yai Hasim. Nggak ada urusannya sama pilkada atau pilpres gitu loh. Betul gak? Jadi jangan juga mau kalian itu terpolitisasi oleh orang-orang yang suka teriak-teriak Pancasila tapi kelakuannya tidak Pancasilais. Karena yang dipolitisasi di Indonesia ini bukan cuma agama, Pancasila juga ikut dipolitisasi. Itu harus ngerti teman-teman, sehingga perlu kita itu melakukan refleksi, banyak bertanya, banyak membaca sehingga paham betul. Tidak
kita tidak boleh serampangan. Jangan sampai orang yang punya potensi menjadi saudara kita akhirnya menjadi musuh kita, gitu loh. Ini yang penting gitu. Kita kan membangun masyarakat seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Samsul tadi, Ketua PWNU. Pada saatnya insya Allah orang akan menjadi NU semua. Saya pribadi itu paling hobi di NU itu kaderisasi, tidak ada yang lain. Baik MKNU ataupun PKPNU, dan saya sering membuat yang sifatnya kultural. Kemarin itu kalau MKNU itu produk struktural. Jadi kalau mengadakan MKNU harus ada pemberitahuan ke pusat PB. Nanti sertifikatnya juga ada Rais Am, Katib Am, Ketum dan juga Sekjen. Nah kalau yang kultural itu bebas. Dan saya beberapa kali bikin madrasah pendidikan dasar NU dan kebangsaan. Bikin juga kuliah aswaja. Macam-macam namanya. Itu produk kultural. Waktunya lebih singkat dari pagi sampai sore. Tidak seperti MKNU yang kadang-kadang yang membutuhkan waktu lebih lama, yaitu 3 hari. Karena apa? Ini lebih penting, memberikan pengaruh, mengubah cara berpikir orang supaya orang itu betul-betul paham apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu. Karena saya suka sebel ketika ada orang bilang Ahlus Sunnah itu ya pokoknya cukup tahlilan dan maulid Nabi. Itu suka sebel. Karena apa? Yang namanya Ahlus Sunnah itu produk intelektual itu. Bukan produk pengajian gitu loh. Dia produk intelektual. Dari Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah lahir kampus-kampus besar yang umurnya ribuan tahun. Dan di Indonesia lahir pondok pesantren itu. Alhamdulillah pesantrenlah di Indonesia yang merawat produk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak lain adalah merupakan kristalisasi dari paham dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Lahirlah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di dalamnya ada manhaj, ada sanad, yang di dalam itu ada berbagai disiplin ilmu yang dipelajari. Bukan cuman Al-Quran dan Sunnah, tapi ada ilmu tafsir, ada bahasa Arab, ada usul fikih, ada mantik, ada balaghah, ada bade, ma'ani, bayan, dan seterusnya, bahkan sejarah. Yang ini semua menyebabkan orang Islam mendirikan kampus-kampus. Hasanahnya luar biasa. Maka ketika ada orang tahu-tahu datang, cukup kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pala lu pitak. Itu kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi maksudnya adalah kebatilan. Karena dengan itu seolah-olah mereka ingin menghancurkan peradaban Islam dan hazanah Islam yang dibangun oleh para ulama itu. Betul gak? Betul. Kalau memang cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, ya sudah, tidak perlu lagi ilmu fikih. Bisa gak kira-kira kita sholat tanpa ilmu fikih? Puasa tanpa ilmu fikih? Haji umroh tanpa ilmu fikih? Gak mungkin bisa. Maka ijtihad para ulama itulah yang kemudian memberikan kemudahan kepada umat sehingga umat mampu memahami ajaran Islam dengan baik dan benar. Kalau istilah Imam Syafi'i itu ada bayan ilahi, ada bayan nabawi, ada ijtihad para ulama, ada ijma' dan qiyas itu. Ijma' dan qiyas. Nah ini yang penting dipertahankan. Kalau nggak sanggup, kalau nggak sempat umpamanya karena memang sekolahnya SMA atau kuliahnya di kuliah umum, belajar dari ulama, ulama yang benar, ulama yang jelas latar belakang pendidikan agamanya. Jangan ulama produk pesantren kilat 2 minggu yang tahu-tahu datang membid'ahkan, mengkafirkan dan menyesatkan. Kan ciri dari radikal, kelompok radikal itu 3 kan, takfiri, tabdi'i dan tadlili. Mengkafirkan, membid'ahkan dan menyesatkan. Gampang sekali keluarnya. Ya kayak di zaman sekarang inilah banyak ini orang, mudah banget orang memposisikan dirinya, saya pembela Islam. Yang itu adalah penista Islam. Wah, ngeri itu. Betul-betul ngeri. Orang kalau terlalu sering seperti itu, saya sering mengingatkan, saya khawatir nanti meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah itu. Ngeri itu. Karena tidak main-main ketika orang menuduh orang lain sebagai penista Islam, itu sama dengan mengkafirkan. Kata Nabi, orang yang mengkafirkan saudaranya yang sama-sama muslim itu hukumnya sama seperti membunuhnya. Man kaffara akhahu musliman ka qatlihi. Kalau hadis, ada yang bilang hadis man kaffara akhahu musliman fahuwa kafir, itu hadisnya tidak saya temukan. Yang saya temukan man kaffara akhahu musliman ka qatlihi. Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya yang muslim sama dengan hukum membunuhnya. Jadi dosanya besar sekali itu.
Nah kalau ada orang gampang sekali mengkafirkan orang, berarti dosanya bertumpuk-tumpuk. Karena setiap dia mengkafirkan berarti sama dosanya dia membunuh. Orang seperti ini dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Maka jangan pernah terjebak dengan klaim-klaim seperti itu. Bagi kita orang NU, bahwa pemikiran keagamaan itu moderat, toleran, tidak mudah mengkafirkan orang lain, apalagi selama orang lain itu melaksanakan sholat, kiblatnya masih Masjidil Haram, tidak boleh orang dikafirkan itu. Tidak boleh. Nah, selanjutnya ini soal agama sudah selesai bagi saya, bagi kita semua. Soal politik, kita juga harus paham. Kadang-kadang politik ini kan, kalau tadi Gus Zain bilang, tidak boleh bersikap hitam, abu-abu, tapi harus hitam dan putih. Kalau sudah politik itu unik, Pak. Kadang-kadang yang benar kelihatan salah, yang salah kelihatan benar. Ini perlu hati-hati. Nah, hati-hati ini bukan berarti abu-abu. Nah, dalam konteks hati-hati ini kita perlu banyak bertanya kepada para kiai yang lebih banyak dan lebih paham bagaimana menyikapi jalur politik. Seperti kemarin, mohon maaf, kasus Wadas itu ya. Ini kan GMNU suaranya waduh kayak apa ya? Ya melawan lah orang-orang tertentu yang punya gerakan yang lain gitu loh. Tapi saya melihat akhirnya sikap PBNU itu malah lebih soft ketika itu. Sikap PBNU malah lebih soft. Nah, seharusnya kalau sudah menyangkut isu-isu besar, bertanya dulu pada para kiai terdekat. Pada para kiai Suriah, baik di Ranting, di MWC, atau di PC, atau di PW, syukur-syukur bisa ke PB. Alangkah lebih baiknya menunggu deh pendapat dari PB kira-kira gimana gitu. Jadi itu, kembali memang saya juga mengingatkan, mari sama-sama kita, saya juga masih masuklah generasi muda, saya belum tua-tua amat. Umur saya kan 30 tahun kurang lebih lah. Kalau Cak Islah ini udah hampir 50 tahun. Jadi bagi saya kita punya tugas yang sangat penting, karena tugas kita itu tidak lain meneruskan cita-cita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu membangun masyarakat yang beradab, masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang toleran, moderat, yang kemudian dibungkus dengan satu istilah Islam yang rahmatan lil alamin. Memang ada sebagian orang teriak-teriak rahmatan lil alamin juga, tapi mulutnya kasar, mulutnya kejam dan lain sebagainya, suka nyebar fitnah, nyebar hoaks. Di mana rahmatan lil alaminnya kalau begitu? Nah, kita orang NU, generasi muda NU punya kewajiban menjaga misi Islam yang rahmatan lil alamin. Tinggal sekali lagi saya hanya menyambung dari apa yang disampaikan tadi oleh Kiai Nur Kiai Nur Rahman, penasehat GMNU. Faktor ekonomi juga harus perhatikan, karena begini loh, kita teriak-teriak NKRI harga mati. Yang namanya negara itu kan ada pemerintahan, ada rakyat, ada satu lagi wilayah. Ya kan? Artinya kalau kita teriak NKRI harga mati, tapi bertahun-tahun rumah ngontrak, gimana itu? Betul nggak? Kita teriak NKRI harga mati, miliki dong apartemen gitu loh, punyalah rumah gitu loh. Jangan NKRI harga mati, rumah ngontrak mulu. Nah, ini harus difikirkan. Betul gak Cak Islah? Negara gitu loh. Negara itu kan syaratnya ada pemerintahan, ada rakyat, ada wilayah. Nah, kita kan rakyat nih. Teriak NKRI harga mati, tapi rumah ngontrak. Aduh, penghasilan ya kadang-kadang belum sebulan udah ngutang lagi gimana. Nah, ini harus ditingkatkan. Jadi gerakan ekonominya juga harus difikirkan baik-baik. Sedikit saja dari saya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi saya sangat bangga dengan generasi muda NU, baik di kegiatan di dunia maya ataupun di dunia nyata. Mudah-mudahan membuat harlah keempat ini membuat GMNU menjadi tetap solid, satu komando, dan mampu melawan narasi-narasi yang ingin merusak dan mengganggu kenyamanan dan ketentraman di Indonesia ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.